Hey, 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 where do you think you're going? Hai semuanya, selamat datang di Halo Absurd. Guys, kali ini aku akan review film Love and Run dari Thailand yang rilis tahun 2019 kemarin. Film ini menceritakan tentang seorang keponakan yang mencintai tantenya sendiri. Namun, karena adanya status hubungan darah ini, akankah si keponakan ini mendapatkan cintanya atau mundur saja? Untuk mengetahui ceritanya, kita langsung ke ceritanya aja ya. Film ini diawali oleh Lin, si pemeran utama. Dia menyukai komik dan bermimpi memiliki pacar yang perhatian dan romantis seperti di komik-komik yang ia baca. Lin memiliki kakak yang bernama Kang. Ia seorang pemilik kedai masakan. Dan ini adalah Du, anak dari Kang, yang artinya Du adalah keponakan Lin. Du selalu mengganggu Lin setiap kali ada laki-laki yang mendekatinya, seolah dia cemburu gitu. Du memiliki mimpi menjadi pelari nasional, namun impiannya itu tidak disukai oleh ayahnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Bangkok. Di sana dia mendapatkan beasiswa sekolah olahraga. 4 tahun kemudian, Lin telah lulus kuliah dan menjadi seorang perawat dan bekerja sebagai fisioterapis di Bangkok maksudnya guys. Du kalah dalam pertandingan lari tahun pertama. Nah guys, ceritanya yang sebenarnya sih berawal dari sini guys. Karena kekalahannya di tahun pertama, Du akhirnya tidak melanjutkan kuliahnya dan bekerja di supermarket sebagai editor dan marketing. Suatu hari Du sempat melihat Lin di supermarket tempat ia bekerja, namun saat itu pula dia tidak mau menampakkan dirinya pada Lin menampakkan dirinya ajib. Beralih situasi guys, Lin telah selesai bekerja dan hendak pulang, namun dia dicegat, maksudnya dikagetkan dengan adanya Man. Man adalah pasien dari Lin yang menyukai Lin dengan sepenuh hati dan cinta yang abadi. Ajib lebay, jangan dibahas kali ya. Saking ingin mendapatkan hatinya, Man menemani Lin berbelanja. Lin dan Man tengah berbelanja dan tanpa mereka sadari, Du dan temannya mengikuti Lin. Di tengah perjalanan, Man bilang bahwa dia akan tinggal berseberangan dengan rumah Lin. Mendengar itu, Du yang mengikuti Lin kaget sekali. Akhirnya Du menelpon ayahnya untuk bertanya tentang alamat rumah Lin. Du berencana akan tinggal bersama Lin agar Man tidak mengganggu Lin lagi. Lin dikagetkan dengan kedatangan Du yang akan tinggal bersamanya. Namun itu tampaknya biasa saja lah. Esok harinya, Du membantu Lin membawakan barang ke tempat Lin bekerja. Lin memiliki janji dengan game yang akan mengikuti pelatihan fisioterapi. Setelah melakukan pelatihan dengan Lin, game mengajak Lin untuk mengikuti acara berlatih terapi fisik di taman. Lin menyetujui ajakan dari game. Namun di luar, Du yang sedang menyaksikan kejadian itu malah semakin kesal. Akhirnya Du pun meminta bantuan Man untuk menghancurkan acara game. Keesokan harinya, Lin dan game melakukan pelatihan terapi fisik. Du mengawasi mereka dari jauh. Du juga kesal karena Man tak kunjung datang, karena dia mengalami masalah pada alat tinutnya yang terus tegak dan besar. Namun akhirnya Man memaksakan diri datang demi menghancurkan pertemuan game dan Lin. Dan setibanya di sana, semua rencana gagal karena tinut Man kembali kambuh guys. Semuanya kaget melihat keadaan Man seperti itu, dan Lin akhirnya menyuruh Man pergi dengan hus ya kaditu. Lin kembali ke supermarket di tempat Du bekerja. Dia meninggalkan tasnya pada saat mampir. Lin menghubungi tim editor supermarket untuk menanyakan tas dia yang ketinggalan di supermarket. Dan ternyata editor itu adalah Du. Tanpa sepengetahuan Lin, Du memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Lin dengan bercakap ria lewat chat. Terlepas dari Lin dan Du, Kang ingin menjual rumah dan kedainya karena tergiur dengan tawaran yang lumayan. Namun, Kang bingung karena dia ingin meminta izin kepada Lin untuk menjual kedai dan rumahnya itu. Lin dan Du semakin dekat saja karena mereka terus-terusan saling kontak, saling chatan, akhirnya nyaman. Namun, Lin masih belum tahu bahwa editor supermarket itu adalah Du, guys.
Hingga suatu hari, teman Lin mengalami masalah dengan Men. Mereka cekcok di supermarket. Sampai akhirnya teman Du datang untuk melerai mereka. Namun, beberapa saat kemudian Lin datang menemui temannya yang sedang cekcok itu. Lin sedikit kaget karena melihat temannya Du memakai seragam pekerja. Hingga akhirnya Lin menghubungi Du, bahwa Lin sudah tahu Du adalah editor yang selama ini menghubungi dirinya. Akhirnya teman Du menyuruhnya untuk datang dan melihat kejadian. Sesampainya Du di sana, Lin langsung kecewa dan pergi begitu saja. Du mencoba untuk menjelaskan, namun Lin terlanjur kesal. Lin akhirnya pulang ke rumah Kang untuk melaporkan apa yang terjadi pada Du selama ini. Setelah itu, Kang pun bicara masalah rumah yang akan dijual. Kang meminta izin pada Lin, namun Lin bilang bahwa ini memang rumah Kang dan tak seharusnya meminta izin pada Lin. Bersamaan dengan itu, Du dan temannya ingin melanjutkan perkuliahannya dan sekaligus ingin mengikuti pertandingan lari lagi. Akhirnya hari pertandingan Du. Setelah selesai pada babak pertama, Kang menemui Du dan membicarakan bahwa sebenarnya Kang hanyalah seorang karyawan di kedai orang tuanya Lin. Tentunya rumah Kang itu adalah rumah dari orang tua Lin. Terlepas dari itu, pertandingan pun dimulai. Du mulai berlari, tampak dari kerumunan penonton di depannya ada Lin yang menonton. Sontak, Du bertambah semangat dan berlari semakin cepat hingga memenangkan perlombaan. Namun, Du tidak berhenti berlari karena mengejar Lin yang sedang kabur. Di tengah-tengah perlarian dan perlompatan itu, Du menjelaskan apa yang telah diceritakan Kang padanya. Namun, Du yang tampak bahagia menjelaskan kabar itu pada Lin, malah sebaliknya. Lin kecewa dan pergi. Esok harinya, Lin kembali bekerja. Dan dia bertemu dokter di sana yang membicarakan tentang beasiswa kuliah di Inggris. Malam harinya, Du merencanakan kejutan ulang tahun untuk Lin. Namun semuanya gagal karena ulah temannya. Lin mengabaikan Du yang mengucapkan selamat ulang tahun. Lin akhirnya menandatangani formulir beasiswa kuliah di Inggris. Sebelum Lin berangkat, dia menghubungi Kang dan mengabarkannya mengenai keputusannya. Namun, Du belum mengetahui kabar ini. Kang yang tidak tega akhirnya menghubungi Du bahwa Lin akan berangkat hari ini ke Inggris. Sontak itu semua membuat kaget dan Du langsung meluncur ke bandara. Du memohon dan meminta maaf agar Lin tidak jadi pergi, hingga dia mengungkapkan isi hatinya. Dia menyukai Lin sejak SMP, namun dia sangat bingung karena dia mencintai bibinya sendiri. Dan setelah mengetahui yang sebenarnya, Du menjadi lega karena akhirnya bisa mencintai Lin seutuhnya. Meskipun Du telah menjelaskan semuanya, namun Lin tetap bersikeras pergi. 2 tahun kemudian, Lin akhirnya pulang, dan dia sangat merindukan Du dan Kang. Keesokan harinya, saat Lin diantar untuk pergi bekerja melalui chat, WA, Telegram, SMS, bacot, pokoknya Du menanyakan apakah Lin sudah memiliki pacar. Lin akhirnya berbalik badan dan mengapa tidak berbicara langsung? Mereka berdua hanya tersenyum dan beresan. Wah ajik, aing teu ngerti jadian teh sih ieu teh. Arek mah teh. Jadian warnanya. Oke, endingnya cukup endol, membuat hati ini berasa digantung. Oke guys, itu dia film Love and Run. Buat kalian yang masih bingung dengan perpacotan ini, silahkan tonton filmnya. Dijamin seru dan ngakak. Ada sedihnya juga sih. Oke, pesannya, tidak semua hal yang membuat kita bahagia, dia juga akan sama merasakannya. Dan satu lagi, keluarga adalah alasan untuk berjuang. Ngomong naon si Ari aing. Bodo amat lah. Dah, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Maksudnya subscribe ya.